Ya tadi asal instansi sekolah atau kampus. Terakhir adalah apa hal yang paling membahagiakan dalam hidup Anda dan apa hal yang paling menyedihkan yang sampai saat ini kadang-kadang masih teringat gitu ya. Contoh, nama saya Emilia Pranata, teman-teman saya dari Medan, dan ada satu hal membahagiakan. Ya, kalau membahagiakan jangan wajahnya sedih. Ada satu hal yang membahagiakan yang tidak akan pernah saya lupakan saat saya lihat senyum ibu saya saat saya dinyatakan lulus di perguruan tinggi favorit saya. Misal ya. Dan saya ingin sekali benar-benar mempertahankan senyuman itu sampai satu waktu saya pernah mengecewakan beliau dan sampai membuat beliau menangis. Hal itu saya akan berjanji, saya bertekad tidak akan pernah saya ulangi lagi. Dan itu pengalaman terindah, pengalaman paling membahagiakan dan menyedihkan. Apa pengalaman Anda? Setelah itu diganti sama orang kedua. Untuk menulis ini kita kasih waktu mengerjakan 3 menit, boleh di note, boleh di catatannya masing-masing. Silakan 3 menit dimulai dari sekarang. Go. Dua aja. Rankingnya 2 aja. Ini suruh nulis apa tadi? Oke, 3 menit untuk Aku dulu deh ya. Aku Naufal. Pengalaman paling membahagiakan aku orangnya ceria banget. Aku tuh suka, aku bakal bahagia kalau aku tuh bisa berinteraksi sama orang-orang banyak, ikut banyak organisasi dan sebagainya. Menyedihkan aku ketika aku sendirian, nggak ada teman ngobrol, itu buat aku kayak udah menyedihkan. So simple deh gitu aja. Pengalaman yang menyenangkan ya biasanya pas liburan atau bermain dengan teman-teman gitu. Kalau pengalaman menyedihkan biasanya kayak teman kadang-kadang ngajak berantem mungkin pas waktu dulu masih sekolah gitu. Itu sih yang menyedihkan. Kalau perkenalkan, nama aku Triyogatin Anggaran, biasa dipanggil Buki. Ya, asalku dari Kota Malang. Pengalaman yang paling asal institusiku dari TKMD Cipta Usada. Pengalaman paling membahagiakan buatku pada saat aku diterima di salah satu perguruan tinggi favorit. Pengalaman yang paling menyedihkan sampai berbekas saat ini pada saat aku kecil. Pada saat aku kecil itu sering dibully. Sehingga nggak dapat banyak teman. Aku bilang pengalaman bahagiaku gitu ya. Bukan sekarang tuh aku pernah ikut lomba tingkat nasional. Tapi yang menyedihkannya tuh ya aku nggak bisa juara itu gimana. Tapi ya itu sangat membahagiakan. kalimat itu walaupun panjang kan ya, tapi singkat tapi juga singkat. Ketika bahagia itu gimana ekspresinya? Kuncinya tuh bahagia. Jangan sampai ketika bahagia ekspresikannya itu sedih. Ya kan? Udah bahagia nih dia tapi sedih. Ekspresi. Udah ada? Udah ada semua? Sudah. Tinggal mampir ya. Aslinya dari mana? Pasuruan. Itu dekat sama Keraton nggak? Aku jauh. Itu yang dekat sama kota kan. Aku yang dekat sama Dayu. Soalnya saudara di sana. Masih sekolah. Iya. Saya kan udah mati. Oh, di Unisma jurusan. Dari TKMBCK itu loh, dari Sepanjang stiker BCK ya itu jurusan pertama. Ini pas berapa? Aku kelas 2 SMA. Oh, pas 2.
jurusan? Aku MIPA. Ini ya suka hitung-hitung. Enggak sih kak, sebenarnya aku justru malah menyesal saat aku Emang bukan pilihannya kan? jalani. Kenapa? Bukan pilihan. Pilihanku dulu awalnya aku kayak mau masuk MIPA ya, Mak. Cuma setelah aku jalani kok pusing banget, akhirnya aku kayak menyesal gitu. Karena dulu Apa? gimana? Aduh. Karena dulu emang sebenarnya pengen masuk bahasa atau IPS. Emang walaupun dulunya kepengen IPA. Gitu. Setelah dengan sejarah gitu ya. Aktif ya? Iya. Soalnya dulunya SMK-nya di mana? SMA. Oh, di Singosari. SMK. Alia. SMK nah. Enggak, aku Alia gitu. Alia. Jurusan IPA. Jurusan apa? Aku kuliah di Institut Asia Malam, Iya, jurusan? jurusan desain komunikasi visual. Sudah, ini pro semua ya. Keren-keren di sini isinya ya. Mas Lucky, bukan Lucky. ya. Tapi kan Mas Lucky. Iya. Tapi tulisannya itu Lutfi gitu bukan Laki. Kadang dipanggil sama ya, sudah. Kadang dipanggil sama teman. Bukan pengalaman sih. Aku nggak nyeritain pengalaman. Aku nggak lebih suka berorientasi. Oke. Sosialisasi. Gitu ya. Kalau Mas siapa? Pengalaman paling menyenangkan itu pas keterima di perguruan tinggi favorit. Terus jurusannya itu juga sesuai dengan Oke, terima kasih banyak Jadi yang kalian Please perhatian. Nah, nama Time's over, waktunya sudah habis itu ya. teknologi kesehatan Nah, alam jadi saat mengambil presentasi, ada ITKN. beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan agar presentasinya benar, agar presentasinya bagus gitu ya. Yang pertama adalah hindari suara jeda. Suara jeda ini bahasa Inggrisnya adalah filler words, F-I-L-L-E-R, filler words gitu ya. Contohnya apa namanya? Opokui. Nah, itu adalah suara jeda. Cara mengatasinya saat kita sedang bingung, sedang loading, suara jeda tadi ditahan di dalam tenggorokan kita sambil berpikir. Setelah itu intonasinya buat menarik contoh. Saya berasal dari Medan yang merupakan kota ketiga terbesar di Indonesia. Nah, teman-teman, saya datang ke sini ingin, padahal tadi saya mau bilang saya datang ke sini ingin, daripada begitu diganti saya datang ke sini ingin. Jadi kata filler words atau suara jeda tadi itu silahkan dibuat diam dulu, lalu baru disampaikan dengan nada ya dan ekspresi wajah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah perhatikan intonasi suara. Intonasi suara itu tempo cepat lambat. Jadi pada saat kita mau bicara, ini dia temponya lambat. Tapi pada saat kita mau berbicara, kita bisa membuatnya itu cepat. Nah, lalu volume ini besar dan kecil, ya, besar, kecil. Saya sedang menggunakan volume yang kecil dibagi dengan mikrofon. Selanjutnya berhenti. Jeda itu perlu. Jadi jeda itu membuat audiens paham, ya. Tapi juga jangan terlalu lama sekali berhenti. Tangkap dulu mana audiens, lalu lanjut lagi. Ya, yang terakhir adalah tekanan naik, turun, datar. Naik biasanya mau menekankan sesuatu, ya. Turun biasanya juga menekankan sesuatu. Terserah teman-teman mau pada saat mau menekankan sesuatu dengan tekanan yang naik atau tekanan yang turun. Ya, kalau data berarti informasi ini ya tidak, dia penting, tapi ada sesuatu yang penting yang perlu kita jelaskan dari tekanan. Nah, lalu gunakan bahasa tubuh, besar, kecil, ekspresi dan mimik wajah. Ya, kalau perlu berjalan silakan berjalan, kalau perlu memperagakan silakan memperagakan. Nggak usah takut jelek dalam public speaking, ya, nggak usah takut jelek. Nah, itu dia, ya, yang teman-teman pertama hindari suara jeda, yang kedua perhatikan intonasi dan gunakan bahasa tubuh.
Oke, sekarang kita akan tampil di hadapan kelompok dan silakan Umimpa Alayu Gapre yang menang jadi orang yang terakhir bicara, begitu seterusnya ya. Oke, sekarang silakan berhadapan kelompoknya Umimpa dulu. Umimpa Alayu Gapre yang menang yang terakhir. Terakhir. Oke, silakan ya lanjut. Batu gunting kertas. Menang itu duluan. Oh iya. Kalau sudah sweet. Semester berapa? 2. Oh sama berarti ya. Iya. Saking cuma telat aja mas. Oke, orang pertama. Iya. Oke, orang kedua. Kedua di sini siapa yang kedua? Oh belum. Butuh aku berapa jam lagi? Ya? Kalian sepakat dulu gunting batu kertas sweet. Nah, akan dapat kalau beda teknik. Yang kelitanya lebih besar itu deh, yang ketiga. Itu beda hitam. Ya, Iya. Nah, menang mbaknya. 1, 2, 3, 4. Oke, ulangi ya. Yang orang nomor 1, orang pertama silakan angkat tangan. Orang kedua, orang ketiga, keempat. Oke, kasihan yang jadi orang kedua ya. Orang ketiga ya kasihan ya. Oke, teman-teman waktunya untuk persentase masing-masing orang 2 menit. 2 menit, jadi pastikan pas semuanya tersampaikan. Nanti saat ada musik berarti harus bergantian orang. Sebelum orang pertama tampil, silakan semuanya angkat tangannya dua-dua dan kita kasih energi positif dengan bilang wush gitu ya. 1, 2, 3. Wush. Orang pertama silakan 2 menit. The floor is yours. Yuk silakan. Ini komunikasi tampil di hadapan kelompok mas. Oh iya. Aku kenal sama Jim kita banyak nonton. Tadi aku mau mulai cerita pengalaman paling menarik. Mungkin aku bakal mulai pengalaman yang paling menarik aku. Buat saat ini, aku tuh pernah jadi informal balai kota itu buat aku pencapaian yang luar biasa buat aku saat itu. Terus buat pendidikan apa ya? Mungkin karena aku nggak bisa balance dalam apa ya, dalam belajar sama berorganisasi. Itu FYI ada banyak organisasi, bisa 7, ada 8 kurang lebih organisasi yang aku pegang. Salah satunya ada yang menjabat sebagai ketua juga. Gitu sih kejadian ketika akademik aku yang turun. Ada yang pertanyaan masih ada yang Temannya adalah berapa? Biar banyakin teman gitu. Kalau itu urutannya tuh masih Sudah, kalau sudah boleh tepuk tangan ya. Kalau sudah temannya selesai dikasih tepuk tangan ya. Pertanyaan sudah selesai. Orang kedua silakan berdiri. Orang kedua silakan berdiri. Silakan semuanya kita angkat tangan dan kita kasih empos energi positif. 1, 2, 3. 2 minutes from now. Ya, akan aku bilang
ya hal pengalaman yang berharga itu yaitu aku pernah mengikuti lomba Lomba apa itu? lomba ini loh biologi internasional. Cuman yang menyedihkannya yaitu aku nggak bisa naik lagi yang tingkat teratas. Dan sih Itu pas kapan? Umur berapa? waktu sebelum covid, aku kelas 11. Untuk pandemi itu ya. Udah, Mbak Bila. Kasih tepuk tangan ya. Oke. Kita tunggu satu kelompok lagi yang sedang menyelesaikan. Oke, orang ketiga silakan berdiri. Mari kita angkat tangan kita kasih energi positif untuk orang ketiga yang berdiri depan kita. 1, 2, 3. Wush. Silakan. Nama saya Ali Akbar Arafat, saya biasa dipanggil Ali. Pengalaman menyenangkan saya ketika bermain video game dengan teman tetangga gitu. Tetangga kan punya ini PS2. Aku main komputer gameku cuma bikin gitu. Akhirnya diajak main sama tetanggaku, juga seru-seruan deh kalau itu pengalaman menyenangkan. Game apa Kak? Ya Black, Garden, apa lagi? Ini pengalaman yang kan ya kadang kan yang namanya anak sekolah kan suka nakal gitu kan. Kadang sering ngajak berantem pulang-pulang ya itu sih kalau yang pendidikan itu dari aku. Dan orang terakhir silakan berdiri. Lalu kita angkat tangan kita bareng-bareng teman-teman. Kita kasih epos untuk orang terakhir yang berdiri di depan kita. 1, 2, 3. Perkenalkan, nama aku Fitri Oktavian Tobara. Pengalaman paling membahagiakan itu pada saat aku seleksi di kampus yang aku tuju, dan alhamdulillahnya aku diterima di kampus itu. Pengalaman yang paling buruk bagiku, atau pengalaman yang paling menyedihkan bagiku, pada waktu aku SD banyak sekali aku dibully, ada itu diambil, ada alat tulis diambil, terus kain itu diambil kayak gitu. Padahal itu juga di coret-coretin gitu. Yang gimana? Ya. Sini sama teman ngekos ya. Di sana itu ada di sana tapi nggak ada perawatan. Gara-gara waktu itu bisa Jember. Kamu? Iya aku di Jember juga ya? Iya. Iya, sebelum ini sebelum puasa itu di bus. Aduh, baru harusnya itu kan udah lama sampai bawa sampai ini lah. Ya sama Sampai bawa yang ini kapan acaranya mau berapa? Iya, betul. Sebelum kalau infoin dulu
baru sampai 4 orang kalau nggak salah yang dari sini, dari Wisma itu. Aku kaget namanya, ini namanya Jakarta, kan ada arsiteknya kontak. Aku kira ini tuh dari orang yang bangsa Jawa, ya juga banyak kan sekarang. Iya, benar-benar. Ruang banget. Enggak gini juga ya, tapi orang gimana sih dukung banget ya. Aku udah bilang Oke, saat terakhir adalah penilaian. Jadi lihat wajah teman satu kelompok Anda. Sudah lihat di mana posisi duduk mereka. Sekarang silakan pejamkan mata Anda. Pejamkan mata Anda. Sudah. Pejamkan mata Anda. Ingat posisi duduk teman satu kelompok Anda. Kalau sudah, pejamkan mata Anda. Pejamkan mata Anda. Pasal sudah dipastikan semuanya memejamkan mata ya. Nah, teman-teman semuanya, silakan siapa menurut Anda teman satu kelompok yang presentasinya paling maksimal, maka nanti di hitungan ketiga silakan tunjuk orangnya dengan mata yang masih tertutup dan jangan dibuka sampai ada instruksi buka. Oke, di hitungan ketiga secara bersamaan. 1, 2, 3, tunjuk orangnya. Tunjuk orangnya. Sekarang buka matanya. Jangan tangannya tetap seperti itu. Lihat siapa yang paling banyak votingnya. Siapa kelompok satu yang paling banyak? Seri. Kalau Seri sudah, kelompok paling banyak siapa? Oke. Kelompok 2, kelompok 3, Banana, kelompok 4, Mas Jordi, kelompok 5, siapa? Mbak Widya, kelompok 6, Mbak Dewi. Oke. Nah, sekarang karena Anda seri, juga seri ya. Nah, seri, maka semuanya pejamkan mata lagi, tapi hanya memilih 2. Tadi Mas Noto sama siapa? Sama Kadila. Oke. Close matanya lagi. Jadi yang kita empat-empatnya tutup mata, silakan sekarang tutup mata. Oke. Pilih tapi hanya 2, Kak Dila atau Kak Noval, gitu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, sekarang kalian sweet aja deh. Mungkin bambu kertas. Sweet ya. 1, 2, 3. 3. Siapa yang menang? Batunya yang menang ya, daripada gunting ya. Oke, teman-teman semuanya, silakan letakkan kursinya ke arah stage, ke arah panggung. Tetap di dalam kelompok juga nggak apa-apa, nggak usah berurutan, nggak usah rapi-rapi banget, nggak apa-apa. Nah, orang yang tadi ditunjuk sebagai the best person di kelompoknya diberikan waktu 3 menit maksimal, 2 menit minimal untuk berbicara di depan menggunakan mic. Cuma hati-hati ini mic-nya memang bilang pinggul ya. Jadi terakhir cara megang mic itu bukan di bawah, bukan di seperti ini seperti orang beatbox, tapi di tengah. Dan kalau Anda pengen tahu mic itu udah berfungsi, udah nyala atau belum, tinggal dilihat aja. Full power mic itu hanya di tengah, di bawah sini atau di paling bawah. Nah, jadi nggak usah diginiin, nggak usah tuh tes cek. Dilihat aja tombol powernya udah hidup atau belum. Normalnya megang mic itu begini. Ya, normalnya megang mic begini. Tapi karena kita sedang trouble, jadi tadi saya begini. Normalnya begini. Jadi tangan satunya pastikan tangan aktif, jangan begini, tangan aktif. Oke. 3 menit maksimal, 2 menit minimal. Orang pertama dari kelompok 1, Kak Nova. Boleh tepuk tangan, terima kasih ya.
presentasi yang tadi di kelompok ya. Tadi presentasi tentang pengalaman paling membahagiakan selama pengalaman paling menyedihkan. Untuk saat ini pengalaman paling membahagiakan itu waktu itu sempat aku dipilih untuk menjadi MC formal kan buat acara di balai kota. Nah itu menurutku udah pencapaian luar biasa untuk saat ini. Baru beberapa bulan atau 4 bulan yang lalu ya kayak gitu. Terus buat pengalaman yang menyedihkan buat aku itu karena aku nggak bisa balance antara berorganisasi dengan akademik aku. Karena aku itu sekarang megang 8 organisasi, 3 di antaranya itu tingkat kota dan 1 di antaranya aku jadi ketua di situ. Nah, jadi karena banyak organisasi itu tadi itu buat aku padat banget kan jadwalnya. Jadinya kayak gak bisa balance antara pelajaran sama organisasi itu tadi. Ya, aku juga sadar itu gak baik buat aku, tapi gimana ya? Entar kelas 12 aku bakal kurang-kurang. Udah gitu aja sih kan. Luar biasa sekali Kak Noval ya. Lapor organisasi ya. Sekarang orang kedua dari kelompok 2, silakan maju. 3 menit dari sekarang. Langsung ke inti pembicaraan untuk pengalaman baik terlebih dahulu, yaitu saya sebagai anak terakhir dan memiliki orang tua lengkap, tetapi saya tidak bahagia sebab seperti brother, kekakak dan perbandingan dengan kakak yang lebih sempurna dari saya. Kemudian dengan pengalihan agar tidak depresi, saya mengalihkan dengan hobi saya basket, lalu sepak bola, berenang, dan adventure. Itu menurut saya pengalaman bahagia karena saya bisa melepas penat dengan banyaknya depresi dan kekacauan dalam hidup saya. Thank you. Keren ya. Waktu masih nabi kayaknya gak kenapa-kenapa. Wah, keren. Ada faktor lagi di situ ya. Nah, orang ketiga ya, tampil dari kelompok 3, Mbak Nana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan saya. Saya akan menceritakan tentang pengalaman yang paling sedih. Ketika saya menyendiri, saya selalu berpikir, kenapa saya juga kayak dulu lagi, gak baik, dan cantik. Tapi hal yang paling membahagiakan bagi saya adalah bukan hal yang bahagia saja, tapi hal yang sangat saya syukuri, yaitu saya sudah dilahirkan oleh orang tua yang sangat hebat. Tepuk tangan buat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali buat Kak Nana ya. Sekarang orang keempat dari kelompok 4. Kita panggil Mas Zordi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, jadi untuk pengalaman yang menyenangkan atau pengalaman yang membuat saya bahagia, yaitu kan alhamdulillah saya sudah mempunyai usaha jualan online. Mungkin bagi bagian orang sudah tahu. Jadi saya jualan jasa top up game itu yang pertama. Jadi dari hasil itu saya sudah bisa membeli hal yang saya inginkan, yaitu device atau gadget. Itu membuat saya bahagia karena dari hasil saya sendiri. Terus yang membuat saya sedih yaitu ada teman saya juga teman online gitu, kan kayak seperti partner di jualan itu. Jadi dia sudah saya, namun ternyata pada akhirnya
dia mengecewakan saya gitu. Jadi apa ya? Ya membuat kecewa gitu. Jadi saya sedih hari itu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Berdi. Langsung saja kita sambut orang kelima, Mbak Widya. Silakan Mbak Widya. Kenangan yang buruk harus kita tutupi. Makanya dari itu saya akan menceritakan kenangan buruk saya dulu, baru ke pengalaman yang baik. Nah, kalau saya sendiri, pengalaman yang paling buruk menurut saya adalah kenapa hidup saya boros. Kita semua pasti merasakannya ya. Di awal-awal bulan kita dapat tabungan, dompet kita masih tebal. Kita masuk toko nih. Tik-tik. Wow, lucu. Comot ambil. Kita ke kasir. Wow. Masya Allah. Dompet kita langsung itu pengalaman menurut saya, dan pengalaman yang menurut saya ini sangat mengharukan dan sangat baik adalah ketika kita berkumpul sama teman, sama keluarga. Mungkin kita yang anak rantau atau punya kakak, mereka kerja gitu ya, kerjanya jauh. Nah, kan jarang kumpul tuh satu keluarga. Waktu kita kumpul pasti kita bakal ketawa bareng, pecok bareng, ngereok bareng. Itu kan lucu banget kalau kita inget-inget masa-masa kayak gitu. Terus kalau kita kumpul sama teman, pasti diamnya kita senang terus. Gak bakal keinget lah kalau kita habis putus sama pacar, dapet nilai jelek atau apa mbak? Apalagi zaman sekarang kita itu adalah tanpa status. Sekian yang dapat saya ceritakan, selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, ada ini ya, ada interaksi ya. Di sini yang terbaik ada Mbak Dewi, orang terakhir yang akan tampil di sini hari ini. Mbak Dewi, boleh tepuk tangan buat Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membicarakan pengalaman. Yang namanya pengalaman adalah guru terbaik kehidupan. Namanya pengalaman ada dua. Kita ada pengalaman menyedihkan dan pengalaman menyenangkan. Saya sekarang akan menceritakan pengalaman yang menyenangkan sekaligus menyedihkan daripada yang tadi saya dengar sendiri-sendiri kan, tapi punya saya ini langsung antara menyedihkan dan juga menyenangkan. Yang diawali dengan pengalaman menyenangkan dulu. Tadi yang presentasi di kelompok saya nangis kalau ada yang lihat. Dan 3 hari berturut-turut saya mengalami ini, antara malam minggu seperti biasa anak muda, hari minggu dan juga hari Senin yang ya kita malu sekali kalau hari Senin dan malam minggu waktu itu tahun 2000 antara sekitar 2015 nggak sampai, intinya saya kelas 8 SMP. Malam minggu waktu itu saya kumpul keluarga lengkap semuanya. Setelah kepulangan kakak saya dari rantau, kita kumpul, kita masak-masak bersama, kita makan bersama seperti biasa, kita happy-happy, kita bagi pengalaman masa lalu, seperti itu. Ternyata besoknya di pagi hari Minggu, ibu saya masuk rumah sakit tiba-tiba drop. Tiba-tiba drop gak ada apa-apa, tapi kalau
kesehariannya emang darahnya tinggi. Setelah melahirkan saya punya darah tinggi, tiba-tiba terus hari Minggu, Seninnya besoknya dikabarkan meninggal dunia. Itu sih pengalaman yang paling membekas sampai sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai tadi benar-benar ekspresinya, gitu ya, Mbak Dewi. Nah, teman-teman semuanya, kita akan voting dari semua teman-teman yang sudah tampil. Kita akan pilih siapa yang menurut kita lebih impactful ya, lebih berdampak pada saat berbicara di depan. Untuk itu semuanya saya minta untuk memejamkan mata, ya. Saat saya bilang satu nama, oke. Bukan memejamkan mata semuanya, maaf ya. Saya minta dulu kenal ya, ini ada Kak Naufal, Kak Rido ya. Oh sorry, Kak Bagus ya. Kak Bagus yang membuat mikrofon ini aktif kembali Kak. Terima kasih ya Kak ya. Kak Naufal, Kak Bagus, Kak Nana, ada Mas Jordi, Mbak Widya sama Mbak Dewi. Jadi yang tutup mata hanya 6 orang ini. Yang tutup mata hanya 6 orang ini ya. Jadi kita semua silakan buka mata. Ya, jadi yang 6 orang ini nggak tahu siapa yang pilih. Ya, jadi pada saat saya sebutkan nama boleh angkat tangan tanpa suara. Tadi yang tampil silakan ditutup matanya terlebih dahulu, teman-teman. Oke, tutup. Siapa yang pilih Kak Naufal? Angkat tangannya tanpa suara. Ada 4.823 orang ya. Yang pilih Mas Bagus 7.820 orang. Yang pilih Kak Nana, silakan angkat tangan yang pilih Kak Nana. Ya, ada 8.300. Yang pilih Mas Jordi, ya, ada 4.900. Yang pilih Kak Widya. Oke, jangan buka mata, Oke, ini nggak boleh golput ya. Kalau golput pokoknya nggak boleh. Yang pilih Kak Widya. Oke. Yang pilih Kak Dewi. Oke, teman-teman semuanya boleh buka mata kembali. Nah, kita sudah lihat tadi ya. Ada yang golput juga. Tapi kita tetap dapat pemenangnya. Untuk itu teman-teman boleh kasih tepuk tangan untuk the best public speaker untuk hari ini yang teman-teman yang voting gitu ya. Tepuk tangan untuk Kak Widya. Nanti Kak Maya boleh nanti untuk tanya alamatnya, nanti kita akan kirimkan buku alamatnya Kak Widya gitu ya. Baik teman-teman semuanya, untuk akhir dari hari ini kita sudah sampai ke puncak acara. Ada satu quote yang pengen saya share untuk teman-teman semuanya. Bunyinya seperti ini. If you can speak, you can influence. If you can influence, you can change life. Kalau kamu bisa bicara, kamu bisa mempengaruhi. Dan kalau kamu bisa mempengaruhi, kamu bisa berubah kehidupan. Terima kasih. Kalau mengikuti Speak with Impact hari ini, boleh kasih tepuk tangan untuk Anda semuanya. Dan sampai ketemu di acara-acara selanjutnya. Jangan lupa untuk upload foto-foto hari ini. Thank you Mas Jati dan saya Emilia Pranata. Sampai ketemu di acara-acara selanjutnya. Teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya, sampaikan salam buat orang tua di rumah. Oh iya, boleh foto bareng ya. Kita foto bareng dulu, backgroundnya yang paling awal ya. Oke, boleh foto di sini teman-teman. Ada yang pakai kursi juga nggak apa-apa. Ya, jadi ada yang berdiri, ada yang pakai kursi. Yang perempuan mungkin bisa pakai kursi ya. Oke, boleh diambil kursinya masing-masing. Yang perempuan, yang laki-laki biar berdiri di belakang kita, ya. Silakan. Boleh duduk di sini, Pak.
sorry. Aku sengaja. I think I'm better. I think that's how it should be. I got enough learning.